Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kita belajar malam ini tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Saya memulainya dari belakang. Dari kemarin kita sudah membahas surah An-Nas, surah ke-114 di dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan malam ini, yaitu surah Al-Falaq, Makiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Status Makiyah atau Madaniyah surah. Surah ini dan surah An-Nas yang kemarin adalah surah Makiyah menurut pendapat Hasan atau Ikrimah dan Jabir. Hal ini merupakan pendapat mayoritas. Surah ini merupakan surah Madaniyah menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang benar. Jadi ada dua pendapat, Makiyah dan Madaniyah. Untuk penamaan surah Al-Falaq, kenapa dinamakan surah Al-Falaq? Surah ini dinamakan surah Al-Falaq karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Lafal Al-Falaq berarti terbelah dan terpisahnya sesuatu dari bagiannya yang lain. Itu mencakup segala apa yang terbelah dari biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan bumi, mata air dari gunung-gunung, hujan dari mendung, dan anak dari rahim. Di antaranya adalah firman Allah, "Faliqul habbi wan nawa," di surah Al-An'am ayat ke-95. Faliqul habbi wan nawa. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Faliqul habbi, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian, wan nawa, dan biji kurma. Dan firman-Nya yang lain di surah Al-An'am juga di ayat ke-96, Faliqul isbah, dia menyingsingkan pagi. Dia artinya Al-Falaq terbelah dan terpisahnya sesuatu dari bagiannya yang lain, seperti pecahnya butir padi-padian dan pecahnya biji atau terbelahnya biji kurma, dan terpisahnya malam dengan pagi, menyingsingkan pagi. Kandungan surah ini, surah Al-Falaq ini, surah ini berisi tentang isti'adah dari kejahatan seluruh makhluk, khususnya kegelapan malam, para penyihir, tukang adu domba, dan para pendengki. Itu merupakan pelajaran agung dan bermanfaat untuk menjaga sebagian manusia dari lainnya, sebab adanya penyakit dalam diri mereka. Surah ini juga menjaga mereka dari kejahatan sesuatu yang mempunyai racun dan kejahatan malam jika gelap, karena banyak mengandung rasa takut dan hal-hal yang mengagetkan, khususnya di daratan dan hutan. Keutamaan surah Al-Mu'awwidhatain. Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alam taro ayati unzilatin laila lam yura misluhunna qattun. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dari sini kita mengetahui ayat ini turun pada malam hari.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwizat, surah-surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai sholat. Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, ketika aku menuntun hewan tunggangan Rasulullah SAW di suatu jalan di Madinah, beliau bersabda kepadaku, "Wahai Uqbah, naiklah." Uqbah berkata, "Aku khawatir itu akan menjadi kemaksiatan." Lantas Rasulullah SAW turun dan aku naik sebentar. Kemudian beliau juga naik. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu dua surah terbaik yang dibaca oleh manusia?" Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Lantas beliau membacakanku surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lantas sholat segera ditunaikan. Rasulullah SAW maju untuk menjadi imam dan membaca kedua surah tersebut. Kemudian beliau menghampiriku dan bersabda, "Bagaimana menurutmu, wahai Uqbah? Bacalah kedua surah itu setiap kali kamu tidur dan bangun." Ya, jadi surah Al-Mu'awwidzatain ini disunahkan untuk dibaca setiap kali kamu tidur dan bangun. Ketika tidur dan ketika bangun. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Abi Abdillah bin Abis al-Juhani bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ya benar, ya benar Abisin, ala adulluka au ala ukhbiruka bi afdoli ma yata'awwadu bihil muta'awwidun." Qala, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas, hataini surataini." Wahai Ibnu Abis, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu? Yes. Redaksi hadisnya bisa ala adulluka bi afdoli atau ala ukhbiruka bi afdoli. Sesuatu yang paling baik, ma yata'awwad bi afdila ma yata'awwadu bihil muta'awwidun. Sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung. Menjawab, Abis menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, Al-Falaq dan An-Nas adalah beliau bersabda Al-Falaq dan An-Nas, dua surah ini. Lain lagi Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir meriwayatkan banyak hadis yang semakna dengan hal di atas dan berkomentar, jalur-jalur riwayat dari Uqbah ini seperti sesuatu yang mutawatir darinya. Jalur-jalur tersebut memberi faedah qati' atau pasti menurut kebanyakan para pakar hadis. Dalam hadis riwayat Shadi bin Ajalan, Nabi SAW bersabda, "Ala u'allimuka salasa suwarin lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fis Zabur wala fil Furqani mislahun. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ala wa'allimuka salasa suwarin, maukah kamu aku beritahu tiga surah yang lam yanzil fit Taurah, yang tidak turun di kitab Taurah, wala fil Injil, dan tidak turun di kitab Injil, wala fis Zabur, dan tidak turun di kitab Zabur, wala fil Furqani mislahunna, dan Al-Quran semisalnya, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para pemilik sunan mengenai perihal berobat dengan ketiga surah ini. Ini hadis riwayat dari Aisyah. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulli lailatin. An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulli lailatin
jama'a kaffaihi summa nafassa fihima faqra'a fihima qul huwallahu ahad kulla lailatin apa kulli kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafassa fihima faqra'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'ilu dzalika salasa marratin. Al-Aisyata dari Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kulla lailatin jika pergi ke tempat tidur beliau setiap malam jama'a kaffaihi beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau summa nafasa fihima faqra'a fihima kemudian beliau meniupkan dalam kedua telapak tangannya dan membaca faqra'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu birabbin nas membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian dengan kedua telapak tangannya beliau mengusap tubuh beliau dimulai dari yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai dari kepala dan wajah beliau serta anggota tubuh bagian luar wa ma aqbala min jasadihi. Yaf'alu dzalika salasa marratin. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali ya. Dari Aisyah meriwayatkan hadis ini. Al-Mu'awwidhatain sebab turunnya adalah kisah Lubaid bin A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah. Dia menyihir beliau dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah SAW yang rontok ketika bersisir dan beberapa gigi sisir beliau serta sebuah benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Lantas kedua surah Al-Mu'awwidhatain diturunkan kepada beliau. Setiap satu ayat dibacakan terlepaslah satu ikatan dan Rasulullah SAW merasa lebih ringan hingga ikatan terakhir terlepas, seakan-akan beliau dibelenggu dengan tali. Jibril meruqyah Rasulullah SAW dan berkata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala apa yang dapat mengganggumu, dari kejahatan orang hasud dan ain, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini Rasulullah SAW. Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbil falaq kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar, min syarri ma khalaq dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wahai Nabi, katakanlah, aku kembali kepada Allah dan berlindung kepada Tuhan subuh fajar karena malam telah sirna darinya, atau aku berlindung kepada Tuhan segala sesuatu yang hilang dari semua makhluk Allah berupa hewan waktu subuh, serbuk, biji, dan segala sesuatu dari tumbuh-tumbuhan dari lainnya. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan seluruh alam, dari kejahatan seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa Zat yang mampu menghilangkan kegelapan dari muka bumi, Dia akan mampu menolak kegelapan, kejahatan, dan bahaya dari hamba-hambanya.
Tirmidzi dan Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW dari ain jin dan manusia tatkala turun surah Mu'awwidzatain ini, beliau menggunakan kedua surah tersebut dan meninggalkan surah-surah lainnya. Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika Rasulullah SAW sakit, beliau membacakan sendiri dua surah Mu'awwidzatain dan meniupkannya kepada diri beliau. Ketika sakit, beliau semakin parah, aku membacakan kedua surah tersebut kepada beliau dan mengusapkan tangan beliau kepada diri beliau dengan berharap keberkahan kedua surah tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum isti'adzah, permintaan perlindungan dari seluruh makhluk, Allah menyebutkan secara khusus 3 golongan. Hal itu untuk memperingatkan bahwa ketiga golongan tersebut adalah kejahatan yang paling besar dan sesuatu yang paling penting untuk dibacakan isti'adzah. Ketiga golongan tersebut yaitu terdapat di ayat selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam jika telah datang, karena dalam waktu malam terdapat hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan berupa hewan buas, kutu-kutu bumi, dan orang-orang yang jahat, fasik, dan merusak. Di ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Aku berlindung dari kejahatan orang-orang atau para perempuan penyihir meniupkan sihir pada ikatan benang. Kata an-nafats berarti meniup dengan disertai percikan ludah dari mulut. Ada yang berpendapat bahwa artinya hanya meniup saja. Abu Ubaidah berkata, para perempuan penyihir itu adalah putri-putri Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi yang telah menyihir Nabi SAW. Ayat kelima di surat Al-Falaq ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap orang hasud ketika hasud. Orang yang hasud ada orang yang berharap hilangnya kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dihasud. Itulah sedikit ulasan tentang tafsir surah Al-Falaq di kitab ini, di kitab Tafsir Al-Mundir. Ya, saya akan melanjutkan untuk menyimpulkannya. Surah yang mulia ini, surah Al-Falaq ini, mengajarkan kepada manusia tata cara meminta perlindungan dari segala macam kejahatan di dunia dan akhirat. Meminta perlindungan dari kejahatan manusia, jin, setan, hewan buas, kutu, neraka, dosa, hawa nafsu, dan kejahatan perbuatan, serta kejahatan makhluk-makhluk lainnya, bahkan kejahatan diri sendiri. Tidak ada hal yang menghalangi surah ini turun untuk digunakan berlindung oleh Rasulullah SAW. Hadis tentang hal ini derajatnya sahih. Ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Sihir yang terjadi pada Nabi SAW hanyalah terjadi ketika dalam beberapa urusan dunia beliau mengalami sedikit pusing. Inilah makna kata at-takhayul yang terdapat dalam hadis. Takhayul terkadang terjadi saat bangun, sebagaimana halnya terjadi waktu tidur. Hal itu tidak menguasai akal pikiran beliau secara mutlak, sebagaimana tidak mempengaruhi segala yang berkaitan dengan wahyu dan risalah. Karena Allah SWT menjaga beliau dari berbagai keburukan, pikiran yang kacau, atau kecemasan, sebagaimana firman Allah SWT,
dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Al-Maidah ayat 67. Allah menunjukkan secara khusus kepada kita untuk berlindung dari 3 golongan, yaitu malam jika telah menjelang, karena di waktu malam sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi, hewan-hewan buas keluar dari persembunyiannya, kutu-kutu dari tempatnya, pencuri mulai melancarkan aksinya, terjadi kebakaran, sedikit adanya pertolongan, dan orang-orang jahat melancarkan aksinya. Yang kedua, para penyihir perempuan yang meniupkan sihirnya dalam ikatan benang saat melakukan aksi sihir mereka. Dan yang ketiga, orang yang hasud kepada orang lain, yaitu orang yang menginginkan kenikmatan orang lain hilang meskipun dia tidak memperoleh kenikmatan yang sama. Sifat ini tercela. Adapun sifat ghibthah atau munafasah ya. Kedua sifat itu diperbolehkan karena sifat tersebut adalah mengharap kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa mengharap nikmat tersebut hilang dari orang yang mendapatkannya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Seorang mukmin itu ghibthah dan orang munafik hasud. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada kehasutan melainkan pada 2 hal. Maksud hasud dalam hadis ini adalah ghibthah. Para ulama berkata bahwa orang yang hasud tidak berbahaya kecuali jika sifat hasudnya telah berefek pada perbuatan dan perkataan. Hal itu jika sifat hasudnya membawa berbuat jahat kepada orang yang dia hasudi. Dengan demikian, dia akan mencari-cari kejelekan dan keburukan orang tersebut. Hasud adalah dosa maksiat kepada Allah pertama kali yang terjadi di langit dan dosa maksiat pertama kali yang terjadi di bumi. Iblis hasud kepada Nabi Adam dan Qabil hasud kepada Habil. Orang yang hasud sangat dibenci dan dilaknat. Para ulama juga mengatakan bahwa sihir, ain, hasud, dan semisalnya tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi berbahaya dengan seizin Allah. Pengaruh jahat tersebut ditujukan kepada hal-hal itu secara zahir saja. Allah SWT berfirman tentang sihir, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah ayat 102. Meskipun hal-hal ini hakikatnya tidak memiliki pengaruh sedikitpun. Di antaranya juga penyakit-penyakit lambung seperti wabah dan TBC. Cara syariat diminta untuk berhati-hati dan menjauhi penyebab-penyebab penyakit tersebut semampunya. Ini untuk mengamalkan perbuatan Umar dan para sahabat ketika terjadi wabah Amwas dan perintah untuk berhati-hati dengan ain dan menghindar dari orang yang terkena penyakit lepra. Kebanyakan para ulama memperbolehkan untuk menggunakan ruqyah karena Nabi SAW pernah sakit dan diruqyah oleh Jibril AS. Jibril berkata, dengan nama Allah aku mengruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, semoga Allah menyembuhkanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Abbas berkata, untuk mengobati seluruh penyakit dan demam, Rasulullah SAW mengajari kami doa, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu billahil adzim min syarri kulla irkin na'ir wa min syarri harrin nar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Mulia, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari keburukan segala darah yang meninggi dan keburukan panas api. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil adzim min syarri ma kulla irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala ila maridin lam yahdur ajaluh. Wa qala as'alullah
as'alullahal azim rabbil arsyil azim ayyashfiyaka sab'a marratin syafa. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum saatnya meninggal dunia, lantas ia berkata, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, untuk menyembuhkanmu sebanyak 7 kali, maka pastilah orang tersebut akan sembuh. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah SAW menjenguk orang sakit bersabda, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syafiya illa anta. Wahai Tuhan manusia, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah karena engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tiada yang dapat menyembuhkan melainkan engkau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah membacakan ta'awudz untuk Hasan dan Husain. Beliau bersabda, aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala godaan setan dan gangguan dan dari segala ain mata yang mencela. Dari Utsman bin Abi As-Saqafi yang berkata, qadimtu ala Rasulullah SAW wabi waj'un qad kada yubtiluni, faqala Rasulullah SAW ij'al yatakal yumna ilaihi waqul bismillahi a'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu sab'a marratin fa fa'altu dzalika fasyafani Allah. Aku datang kepada Rasulullah SAW saat aku sakit yang hampir membinasakanku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, letakkan tangan kananmu di atas bagian sakit dan bacalah, dengan menyebut nama Allah aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati, sebanyak 7 kali. Lantas aku lakukan hal itu dan Allah menyembuhkanku. Dan diriwayatkan pula bahasa Rasulullah SAW, jika bepergian dan bermukim di suatu tempat, maka beliau bersabda, ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yakhruju minki wa syarri ma yatubu alaik wa a'udzu billahi min asadi wa asud wa hayatin wa iqrab wa min syarri sakinil balad wa walid wa ma wulid. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada di dalammu, keburukan yang keluar darimu, dan keburukan apa yang melata di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah dari singa, ular, dan kalajengking, juga dari kejahatan para penduduk negeri yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dalam hadis yang telah disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW merasakan sakit pada badan beliau membaca surah Al-Ikhlas dan 2 surah Al-Mu'awwidhatain di telapak tangan kanan beliau, lantas beliau mengusap bagian yang sakit dengan telapak tangan kanan tersebut. Pendapat yang benar adalah dibolehkannya an-nafas, meniupkan dengan disertai percikan liur saat melakukan ruqyah, pengobatan dengan doa. Itu dengan dalil yang diriwayatkan oleh para imam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW meniupkan nafas dengan disertai percikan liur saat melakukan ruqyah. Al-Baqir membolehkan mengalungkan nusa soal yang dilahir anak-anak kecil. Sementara itu larangan dalam ruqyah adalah ruqyah yang tidak diketahui makna bacaannya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita sudah selesai dan akhiri. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari tafsir Al-Munir dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhail dan dari Al-Quran. Semoga kita diberi kesembuhan dan bisa melanjutkan belajar tafsir Al-Munir ini. Insyaallah kita sambung di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.